Sang pewaris tunggal. 233. Pemilik yang sebenarnya. Rencana yang sudah aku susun dengan susah payah hancur gara-gara Birawa keparat itu. Kalau dia tidak ikut campur dan mengatur serangan balasan, tentu saat ini cucunya itu sudah jatuh dalam perangkapku dan akan dengan mudah kuatur. Tapi dengan liciknya dia memasang jebakan hingga puluhan anak buahku mati dan banyak di antara mereka ditangkap serta dijebloskan di penjara. Aku tidak terima jika harus dikalahkan olehnya lagi. Walau bagaimanapun, dia harus merasakan pembalasan dendamku ini. Sungguh aku tidak mengira kalau pengawalnya secerdik dan sekuat itu. Andai aku tidak ceroboh dan menganggap mereka lemah, mungkin saat ini aku sudah berhasil menyusupkan orang-orangku ke kelompok mereka. Orang yang bernama Hans itu tidak bisa dibuat main-main. Analisanya waktu itu sempat membuatku khawatir. Untung saja Dion bodoh tidak terpengaruh dengan kata-katanya itu. Tapi yang namanya sial tetap saja menghampiriku. Sekuat dan sehebat apapun aku menyusun rencana, bagi mereka hanya mainan anak kecil. Sial. Benar-benar sial. Awas kau Birawa juga kacungmu itu. Saat ini aku kalah. Tapi setahun kemudian, kau akan tahu bagaimana kekuatanku. Tunggu saja kau Birawa. Aku akan menghancurkanmu. Ucap Braga sangat kesal sekali. Kejadian sebelumnya. Tuan, rencana kita gagal. Samuel tertangkap. Ucap Bintara ketakutan. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah kalian sudah kuatur untuk menjalankan peran masing-masing? Hardik Braga marah. Saya juga tidak tahu Tuan. Samuel terjebak karena kebodohannya sendiri. Menganggap para pedagang itu hanya masyarakat biasa dan bodoh. Jadi dengan entengnya dia membuat masalah di sebuah warung pinggir jalan. Terus, ternyata mereka tidak sesederhana seperti penampilannya itu. Mereka adalah pengawal yang menyamar sebagai pedagang. Begitu juga dengan yang lain. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, para pembeli, turis dan pembantu-pembantu mereka adalah pengawal juga. Jadi ketika Samuel membuat masalah itu, dengan mudahnya dia tertangkap, walau sempat melakukan perlawanan. Mungkin Tuan tidak menyangka, ternyata di antara para pedagang itu adalah ketua mereka. Apa? Benar Tuan. Salah seorang di antara mereka adalah Leon. Bahkan ketua dua mereka juga ada waktu itu. Tapi yang menangkap Samuel adalah Leon dan anak buahnya tersebut. Lapor Bintara apa adanya. Dasar bodoh. Tidak punya otak. Mentang-mentang diserahi tugas sebagai ketua penyerangan. Tapi ternyata salah bawa. Benar-benar tidak bisa diharapkan. Maki Braga sangat kesal sekali. Lalu bagaimana dengan anak buah kita yang lain? Yang ditugaskan untuk menyusup ke kediaman Birawa itu, sekaligus melakukan penyerangan. Tanya Braga dengan ekspresi khawatir. Sebagiannya mati terbunuh, dan sisanya tertangkap Tuan. Jawab Bintara apa adanya. Jadi praktis semua kekuatan kita telah lumpuh, dan tidak punya kekuatan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan Tuan? Tanya Bintara meminta pendapat. Ya kaburlah. Mau apa lagi? Jawab Braga panik. Cepat beri tanda pada orang-orang kita yang masih tersisa, agar mundur dan kembali ke kota es. Masalah yang lain nanti kita pikirkan, setelah kita berhasil kabur dari sini. Respon Braga putus asa. Baik Tuan. Jawab Bintara patuh. Kemudian menirukan suara hewan, untuk memberitahukan pada teman-temannya yang lain, bahwa mereka harus mundur.
mendapat kode seperti itu dan dilakukan secara sambung-menyambung. Seluruh anak buah Braga mundur dan meninggalkan lokasi tempat persembunyian mereka. Sesuai seperti yang direncanakan, mereka berkumpul di suatu tempat yang jauh dari pusat keramaian kota. Setelah kalah dalam penyerangan sistematis itu, dan orang-orangnya serta formasi yang telah disusunnya hancur, Braga memutuskan untuk kembali ke kota S, yang jaraknya lumayan jauh dari kota B. Tapi demi bertahan hidup dan melindungi anak buahnya yang masih tersisa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Braga terpaksa harus mundur juga. Tengah malam itu, di bawah guyuran hujan, mereka menerobos gelapnya malam, dengan beberapa buah mobil bak terbuka, dan 7 mobil lainnya, untuk kembali ke kota tempat markas mereka berada. Saat kejadian itu, apakah kau tak mendengar? Banyak sekali suara kucing dan anjing di tengah hujan seperti ini. Tanya salah seorang pengawal yang tengah berteduh dari derasnya hujan. Allah, sudah biasa itu. Mereka mungkin sedang memperebutkan makanan atau wilayah untuk berteduh seperti kita ini. Jadi acuhkan saja, jawab temannya dengan sikap cuek. Siapa tahu itu kode untuk mundur atau untuk berkumpul. Bantah temannya itu tetap ngotot. Mana mungkin itu kode untuk berkumpul atau mundur. Lagian kalau iya, tentu mereka berpikir akan mudah ketahuan oleh musuh kalau ribut seperti itu. Sanggah yang lainnya kesal. Coba kau dengar. Itu benar-benar suara kucing yang sedang bertengkar dengan sesama kucing lain. Ah, sudahlah, itu kucing yang sedang kawin. Gitu saja diributkan. Ayo kita menyebar dan cari kelompok Braga itu, ucap pemimpin mereka menengahi perdebatan anak buahnya itu. Hujan-hujan begini, ditambah ada petir lagi. Apakah kita akan nekat untuk menerobos hujan, komandan? Tanya salah seorang pengawal keheranan. Apa yang ditakutkan? Oh, ini cuma air bukan batu. Ayo bergerak. Slaas. Luar. Oh, reaksi komandan itu terkejut. Ketika kilat dan petir tiba-tiba saja menyambar, tak jauh dari lokasi mereka sedang berteduh itu. Apakah kita jadi menerobos hujan, komandan? Tanya anak buahnya yang tadi dibentak oleh komandannya itu dengan senyum sinis. Kau gila apa? Apa kau tak mendengar dan melihat tadi? Bagaimana kilat dan petir menyambar seperti itu? Dasar sok berani kau! Bentak komandan itu marah. Dasar penakut! Dengan petir seperti itu saja takut. Kalau aku komandannya, sudah lama ku gantung orang seperti itu. Batin pengawal itu dalam hati. Lihat aku, tidak takut dengan petir. Luar, luar, hahaha. Tawa seluruh teman-temannya serempak. Makanya jangan sok hebat. Kalau kau berani, ayo lawan petir itu. Dengan membuat petir tandingan. Jangan pandainya merendahkan dan menyalahkan orang lain, tanpa mampu berbuat. Sok hebat lu, ucap temannya menasehati. Maafkan saya, komandan, karena tadi sempat merendahkan keberanian dan kemampuan Anda. Ucapnya menyesal. Ah, sudahlah. Jangan dibahas dan dipikirkan lagi. Ayo semuanya bergerak. Kebetulan hujan sudah mulai reda. Kilat dan petir pun sepertinya sudah tidak ada lagi. Respon komandan itu cukup bijaksana. Kemudian kelompok pengawal yang terdiri dari 11 orang itu, yang diketuai oleh seorang komandan level 2, meninggalkan tempat tersebut, dan berusaha mencari keberadaan Braga dan kelompoknya. Sementara itu, saat kelompok pengawal yang dipimpin oleh Rozak, seorang mantan petinju asal Negeria,
sedang berteduh dan sibuk berdebat tentang suara kucing dan anjing yang sedang bertengkar. Kelompok Braga melenggang dengan bebasnya menuju tempat berkumpul, di lokasi di mana mobil-mobil mereka disembunyikan. Ayo cepat naik. Jangan takutkan suara petir itu. Justru ini kesempatan baik bagi kita untuk melarikan diri tanpa ketahuan oleh mereka. Ayo cepat, teriak Braga dengan suaranya yang keras, melawan derasnya suara hujan, agar suaranya bisa didengar oleh anak buahnya itu. Tempat mereka berkumpul tersebut adalah ruang bawah tanah, bekas markas kelompok Brandi, yang sekarang sudah pindah ke bagian selatan kota B. Sedikit jauh dari lokasi kejadian, dan sudah tidak dipakai lagi. Tempat itu sudah sangat kumuh sekali, dan siapapun tidak akan menyangka bahwa tempat itu akan digunakan oleh Braga untuk menyembunyikan anak buahnya, dan tempat untuk mengatur strategi, serta melawan Dion dan Birawa. Tak lama kemudian, belasan mobil meninggalkan tempat itu dengan nekat menerobos derasnya hujan, dan sambaran kilat serta kuatnya bunyi petir. Tapi mereka tidak peduli. Mobil tetap saja melaju, dan penumpangnya tidak menghiraukan apapun. 1,5 jam kemudian, kelompok pengawal yang dipimpin oleh Rozak pun sampai di lokasi tersebut. Tapi kedatangan mereka terlambat. Kelompok Braga sudah tidak ada lagi di situ. Mereka sekarang tengah bersukacita, sekaligus sedih, karena telah berada jauh dari kota B, dan sedang melaju ke arah timur menuju kota S. Sedih karena kawan-kawannya banyak yang tidak bisa kembali, disebabkan banyak yang mati atau tertangkap oleh orang-orangnya Birawa dan Dion. Kita terlambat. Ternyata tempat ini telah dijadikan sebagai tempat mereka sembunyi dan berkumpul, ucap Rozak kesal. Mungkin apa yang kau katakan tadi itu benar. Bahwa suara ribut kucing dan anjing yang terdengar itu adalah kode bagi kelompok mereka untuk mundur atau berkumpul. Andal tadi aku merespon pendapatmu itu. Mungkin kelompok mereka bisa kita temukan, ucap Rozak kecewa. Lalu apa kita harus mengejar kelompok itu, Komandan? Tanya anak buahnya lugas. Mau mengejar pakal apa? Kalau dilihat dari bekas tumpahan minyak di lantai ini, aku yakin mereka menggunakan banyak kendaraan roda 4. Dan mungkin sekarang sudah berada jauh dari kota B ini. Sebaiknya kita kembali ke markas saja, dan melaporkan masalah ini pada ketua. Aku yakin ketua akan memaklumi kondisi ini, ucap Rozak penuh keraguan. Kini 6 bulan sudah terlewati. Kelompok Braga tidak juga ditemukan. Keberadaannya semakin misterius dan seperti hilang di telan bumi. Di masa-masa itu, Dion sudah banyak berkembang. Latihannya juga sudah selesai. Bahkan sudah mencapai tahap hampir sempurna untuk tingkatan yang dikuasainya. Banyak terobosan yang telah dia buat. Di antaranya adalah menjual batu-batu mulia yang ada di Bank Swiss. Uangnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Emas batangan milik Benyamin juga sudah diuangkan, dan hasilnya diberikan pada banyak yayasan amal yang ada di daratan Eropa, Asia dan Afrika atas nama Benyamin. Komputer di ruang operatornya juga sudah tergantikan dengan komputer-komputer baru, yang jauh lebih canggih dan modern dari sebelumnya. Pagi ini, Dion dan Ivory, Dragon serta kakeknya itu, sedang duduk-duduk santai di gazebo samping villa, didampingi oleh Iron, Hans, Leon, Burgon dan 3 gadis Shanghai. Dari kejauhan terlihat James dan Erisa datang mendekati mereka. Begitu sudah dekat,
Serempak keduanya menunduk hormat ke arah tuannya, lalu berkata, "Salam tuan," ucap mereka berbarengan. "Ya, silakan," respon Tuan Birawa datar. "Apakah ada yang ingin kalian laporkan?" tanya Dion mendahului kakeknya itu. "Benar Tuan Besar. Dan ini mungkin akan mengejutkan kita semua," jawab James penuh misteri. "Berita apa itu?" reaksi Dion penasaran. "Ketika kami sedang berada di kota P, Pulau S itu, kami bertemu dengan sepasang suami istri dan 2 orang anaknya tersebut. Mereka mengatakan kalau keluarganya dulu adalah orang kaya. Tapi sejak perusahaannya diambil alih oleh rekan kerjanya, maka mereka terusir dari rumahnya sendiri juga perusahaan miliknya itu. Kini mereka hidup dari hasil memulung barang-barang bekas, dan tinggal di gubuk tua tepian sungai," ucap James sedih. Kemudian berhenti sejenak untuk mengambil nafas, dan itu berlangsung selama beberapa saat. "Teruskan," tegur Dion tidak sabaran. "Sabar dulu cucuku. Siapa tahu James sedang mengatur nafanya itu." "Teruskan James," ucap Dion dengan suara rendah. "Setelah kami tanyakan asal-usulnya, ternyata orang itu adalah pemilik perusahaan yang pernah dikuasai oleh Melviano itu." "Apa?" teriak Burgon juga Leon secara bersamaan karena kaget. 234. Terkejut. Bagaimana mereka tidak kaget? Karena mereka sendiri yang telah menghabisi Melviano itu. Perusahaan yang diakuinya tersebut sekarang telah berpindah tangan, dan pengelolaannya berada di bawah wewenang Birawa Group. Jadi tentang masalah itu, tergantung dari keputusan pemilik perusahaan itu. Apakah akan menyelidiki atau membiarkan masalah itu begitu saja? Jadi sekarang di mana keberadaan mereka? Tanya Dion tiba-tiba. "Mereka masih berada di kota P itu Tuan, dan tetap masih tinggal di tempat yang sama," jawab James apa adanya. 3 hari dari sekarang, temani aku untuk menemui orang tersebut. Aku ingin melihat secara langsung siapa orangnya, perintah Dion penasaran. "Baik Tuan Besar," jawab James patuh. "Siolung, persiapkan keberangkatan kita nanti. Gunakan salah satu pesawat milik maskapai penerbangan kita. Karena aku ingin mengajak keluargaku untuk ikut serta ke sana," ucap Dion dengan perintah tegasnya itu. "Selap Tuan Besar," jawab Siolung cepat. Burgon, Leon dan James berangkat hari ini juga ke sana. Bawa 150 orang pengawal tingkat pertama dan 4 orang komandan. Persiapkan akomodasi dan semua keperluan yang diperlukan. Aku tidak mau membebani siapapun nanti di sana. Pastikan keadaannya aman dan tidak ada gangguan. Laporkan kedatangan kita pada otoritas setempat, agar tidak timbul kesalahpahaman. Untuk yang tinggal, perkuat pengamanan. Jangan biarkan siapapun bisa masuk ke wilayah kita, apalagi ke villa ini. Aku tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Sementara untuk Paman Iron, dampingi kakekku, dan nanti ikut denganku ke kota P itu. Aku ingin melihat bagaimana perkembangan kota tersebut. Jika iklim investasinya cukup bagus, aku ingin mendirikan beberapa perusahaan cabang lagi di sana, dan melihat prospek apa yang bisa dikembangkan di daerah itu, ucap Dion tegas dalam memberikan instruksi pada anak buahnya. Setelah memberikan instruksi, Dion mempersilakan kepada Burgon, Leon dan James agar bersiap-siap untuk berangkat ke kota P. Menggunakan jalan darat. Dengan membawa lusinan kendaraan besar juga 15 kendaraan mewah. "Cucuku,"
Apakah tidak terlalu berlebihan kalau kau mengerahkan begitu banyak pengawal ke sana? Bukankah di kota P itu juga ada orang-orang kita? Tanya Tuan Birawa keheranan. Apakah kakek lupa kalau kita sekarang ini terlalu banyak musuh? Bukankah kakek sendiri yang menginginkan agar Dion bersikap hati-hati dan waspada? Tapi kenapa kakek sekarang malah mencegahku ketika membuat keputusan seperti itu? Apakah kakek lupa dengan apa yang telah kakek ucapkan dulu? Bantah Dion mencoba mengingatkan kakeknya tersebut. Hahaha, kakek hanya mengujimu. Siapa tahu kau lupa, dan menganggap perkataan kakek dulu hanyalah bualan semata. Dion mana bisa lupa kek, dan sampai kapanpun tidak akan lupa, bahwa ketidakwaspadaan bisa membuat seseorang hancur. Bukankah itu ajaran dari kakek sendiri? Ucap Dion terkesan menyindir kakeknya itu. Bagus. Ini baru cucu kakek. Lugas, tegas dan garang. Mirip seperti ayahmu dulu. Respon kakeknya bangga. Kau lihat Iron. Keponakanmu ini telah tumbuh menjadi orang yang berbeda. Aku sendiri sampat pangling dan tidak mengenalinya. Draco, jadilah kuat seperti ayahmu ini. Karena kau adalah calon pemimpin masa depan. Menggantikan posisi ayahmu untuk memimpin dinasti Birawa Group kita. Jangan menjadi anak cengeng, manja dan tidak mandiri. Perkuat fisikmu, dan persiapkan mental bajamu untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan lengah pada tipu daya perempuan. Apalagi yang belum atau baru kau kenal. Eyang tidak mau kau jatuh hanya gara-gara seorang perempuan. Ingatlah kata orang-orang tua zaman dulu. Semakin cantik seorang perempuan, akan semakin berbahaya, dan tidak bisa dipercaya. Tapi tidak semua perempuan seperti itu. Contohnya ibumu ini. Walaupun kata ayahmu dia cantik, tapi dia tetap baik. Dan selalu menjaga keluarganya seperti menjaga nyawanya sendiri. Apakah kau mengerti apa yang Eyang katakan ini cucuku? Ucap Tuan Birawa memberi wejangan pada calon pemimpin Birawa Group di masa yang akan datang. Draco mengerti. Ibu juga pernah memberikan wejangan seperti itu. Sekarang Draco menjadi semakin paham. Dan akan selalu mengingatnya Eyang. Jawab Dragon mantap. Bagus. Eyang sangat senang mempunyai cucu dan buyut hebat seperti kalian. Respon Tuan Birawa senang bukan main. Ivory, jaga cucu buyutku ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun merendahkannya. Tapi bukan untuk menjadi orang sombong. Ucap Tuan Birawa pada cucu menantunya itu. Baik, jawab Ivory singkat tapi tegas. Iron, karena cucuku sudah memerintahkan demikian. Sebaiknya kau persiapkan orang-orang terbaik kita, untuk menjadi pengawalnya di kota P itu. Persiapkan juga siapa-siapa yang harus berjaga di villa ini, juga di seputaran kota B dan kota Golden City. Titah Tuan Birawa pada Iron. Baik Tuan Senior. Responnya cepat dan tegas. 3 hari kemudian, Dion sudah berangkat ke kota P. Berita kedatangannya membuat petugas bandara menjadi sibuk. Karena mereka tahu siapa yang akan datang itu. Pengawalan ekstra ketat dan pemeriksaan pada penumpang yang akan maupun baru datang di bandara itu sedikit berbeda. Karena mereka tidak mau kecolongan. Apalagi kedatangan Dion itu mempunyai niat baik untuk berinvestasi di kota itu. Dan dengar kabarnya akan membeli sebagalan saham bandara tempat mereka bekerja. Jadi begitu diberitahu oleh pihak otoritas setempat, bahwa sebentar lagi ada pesawat pribadi yang akan mendarat di bandara itu. Seluruh petugas menjadi super sibuk,
mirip seperti akan menyambut kedatangan seorang pemimpin negara. Burgon, Leon dan James, serta ratusan pengawalnya itu, saat ini juga sudah berada di bandara. Kedatangan mereka sudah mendapatkan izin dari otoritas setempat, karena mereka tahu orang-orang itu adalah pengawalnya Dion. Untuk menambah pengawalan dan keamanan lagi, pihak Birawa juga sudah meminta bantuan pada kepolisian setempat untuk mengawal Tuan Besar serta keluarganya itu, agar perjalanan mereka nanti lancar dan sampai di tempat tujuan tanpa ada hambatan yang berarti di jalan. "Selamat datang tuan-tuan," sapa kepala bandara sesaat setelah Dion dan rombongannya keluar dari pesawat pribadinya. Kemudian menyalami Dion, Tuan Birawa, Iron dan Hans, dan tak lupa pula Dragon. Dia didampingi oleh Kasubag Umum Bandara, Kasubag Keuangan, Manajer Informasi dan Dokumentasi, dan pihak otoritas bandara, serta para petinggi bandara lainnya. "Terima kasih, karena Anda telah bersusah payah untuk menyambut kami, padahal kami bukanlah siapa-siapa," ucap Dion merendah. "Anda semua adalah tamu istimewa kami," jawabnya merendah. Kemudian memperkenalkan jajaran petinggi bandara. Begitu juga sebaliknya di pihak Dion. "Jadi tuan ini adalah legenda pengusaha terkaya di Asia, bahkan katanya di dunia," tanya kepala bandara itu sambil menyalami Tuan Birawa sekali lagi. "Itu hanya sebutan saja. Sekarang cucuku ini adalah orangnya," respon Tuan Birawa tidak enak hati. "Mari tuan-tuan, kita istirahat dulu di ruang VIP, agar rasa-rasa lelah sedikit berkurang," ucap kepala bandara itu sopan ketika menawarkan jasa. "Terima kasih," jawab Dion sambil mengangguk, karena tidak enak hati jika harus menolak tawaran itu. Kurang lebih 40 menit Dion dan keluarganya dijamu oleh kepala bandara, dengan sikap hormatnya. Kini Dion dan rombongannya sudah berada di jalanan, dikawal oleh belasan mobil polisi dan puluhan mobil pengawalnya tersebut. Kondisi seperti itu tentu saja membuat kehebohan besar bagi masyarakat yang sedang berlalu lalang di jalanan. Tidak seperti biasanya, belasan mobil polisi mengawal belasan mobil-mobil mewah dan lusinan kendaraan besar. Siapakah orang penting yang sedang dikawal itu? Batin mereka penasaran. Coba aku yang menjadi mereka. Alangkah senangnya. Tidak seperti sekarang ini, harus berpanas-panasan demi mencari uang. Tapi mereka enak-enak saja berada dalam mobil ber-AC lagi. Celetuk seorang pekerja jalanan mengeluh karena kondisinya itu. "Kus, jangan kuat-kuat kalau bicara. Jika mereka mendengar, kau akan dimarahi oleh pengawalnya itu," hardik temannya sambil menutup mulut orang di sebelahnya. Kejadian seperti itu sempat terlihat oleh Dion juga yang lain. Ingin rasanya berhenti untuk sekedar menyapa mereka. Tapi Dion tidak mungkin melakukan itu di tengah-tengah ramainya lalu lintas di jalan. "Tandai mereka. Prioritaskan agar mendapat bantuan dari kita. Dan jangan sampai terlewatkan," ucap Dion pada kakeknya itu. "Nanti kita tanyakan pada James dan Erisa itu. Apakah mereka sudah mendapatkan jatahnya?" Respon Tuan Birawa cukup bijaksana. Dion hanya diam saja mendapat masukan dari kakeknya itu. Dia hanya mengangguk kecil tanda setuju. Setelah menempuh jarak sekitar 10 km, rombongan Dion akhirnya sampai di hotel yang sengaja dibookingnya itu selama 1 minggu. Hotel itu memang bukan miliknya, tapi milik seorang pengusaha kenamaan daerah setempat.
2 hari sebelum Dion sampai. Burgon, Leon dan James mendatangi hotel bintang 5 tersebut dan memperkenalkan diri sebagai utusan dari Birawa Group. "Selamat datang tuan-tuan. Apa yang bisa kami bantu?" sapa seorang resepsionis hotel itu dengan sikap ramah. "Apakah hotel ini bisa di-booking untuk 100 buah kamar?" tanya Burgon langsung pada intinya. "Wah, kalau masalah itu harus menanyakan langsung pada general manager atau wakilnya," jawab resepsionis itu dengan ekspresi terkejut. "Kalau begitu, bisakah kami bertemu dengan orang yang kau maksudkan itu?" tanya Leon dengan sikap sopan. Kebetulan beliaunya sedang ada rapat. Begitu juga dengan wakil general manajer hotel ini, jawab Santi. Resepsionis cantik tersebut cukup sopan sekali. "Kalau begitu kami akan menunggu," respon Robin dengan sikap tenang. Kemudian dia mengajak Leon dan James untuk duduk. "Tidak perlu tuan. Karena rapatnya baru saja akan dimulai. Tinggal menunggu owner hotel ini saja," balas Santi ragu-ragu. Baru saja dia berkata seperti itu, dari kejauhan masuk 2 buah mobil mewah memasuki tempat parkir khusus. Dan tak lama kemudian penumpangnya keluar dan langsung menuju ke pintu masuk hotel. Semua karyawan hotel termasuk Santi dan 2 orang petugas pengamanan hotel serempak membungkuk ke arah orang yang baru datang itu dengan sikap hormat. Orang yang mendapat sapaan itu hanya diam saja, cuma memandang sekilas ke arah karyawannya, lalu bergegas ingin masuki lift khusus pimpinan. Tapi langkahnya terhenti ketika dia melihat 3 orang yang sedang berjalan ke arahnya dengan sikap santai. Begitu mereka sudah dekat, pemilik hotel itu terkejut bukan kepalang. Lalu dengan terbata-bata dia berkata, Kalian," ujarnya ketakutan. 235. Berani berkata jujur. "Apa kabar Aditama? Ternyata kau masih hidup. Pantesan kau bisa jadi sekaya ini," ucap Robin dengan aura mengintimidasi. "Bagaimana kalian bisa ada di sini?" tanya Aditama keheranan sekaligus takut. "Jangan takut Tama. Aku tidak akan menekanmu. Asal kau mau bekerja sama dengan kami, itu sudah lebih dari cukup." Reaksi Robin sudah merasa menang. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Aditama atau yang biasa dipanggil Pak Tama itu khawatir. "Tenang. Kami tidak akan meminta apa-apa darimu. Cuma apa? Cepat katakan. Pertama kami cuma mau tahu, apakah hotel ini milikmu?" tanya Burgon dengan sikap dingin, sambil menatap mata Tama lekat-lekat. "Kalau iya kau mau apa?" balas Tama tegas. "Jawab saja ya atau tidak. Jangan malah bertanya," bentak Burgon marah. Aditama kelihatan ragu-ragu. Apakah harus menjawab ya atau tidak? Kalau menjawab ya, pasti dia akan dihabisi oleh Burgon juga Leon. Kalau menjawab tidak, kedoknya akan terbongkar saat itu juga. Jadi mau tidak mau dia tidak menjawab apa-apa. Diam 1000 bahasa. Pasrah akan apa yang akan terjadi pada nasibnya itu. "Apakah kau ragu untuk menjawab?" tanya Burgon tiba-tiba. Aditama sekali lagi memutuskan untuk diam. Tidak berani berkata sepatah kata pun. Takut salah. Tapi tak lama kemudian dia bersuara. "Katakan saja apa mau kalian?" tanya Tama memberanikan diri. "Tuan Mahesa Birawa dan cucunya akan datang ke sini." "Apa? Bagaimana mungkin? Bahkan Tuan Besar mau datang ke sini. Kalau begitu aku pergi dulu." Reaksi Aditama ketakutan. Sambil berusaha keluar dari dalam lobi hotel,
dan melarikan diri. Tahan dulu. Jangan terburu-buru, ucap Leon sambil menangkap tangan Tama agar tidak lari. Lepaskan Pak Tama. Kalau kalian tidak mau kami laporkan ke polisi. Ancam seorang penjaga dengan aura dibuat seseram mungkin. Minggir. Jangan ikut campur, bentak Leon keras. Penjaga hotel itu menjadi marah. Kemudian berusaha memukul Leon dengan bogem mentahnya. Tapi sebelum rencananya itu berhasil, Tama sudah menghentikannya dengan berkata, "Tahan, dan cepat mundur. Ini bukan urusan kalian. Kembali ke tempat penjagaan," hardik Tama dengan suara keras. "Baik," jawab penjaga itu patuh. Tapi dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa Pak Tama melarang mereka untuk meringkus orang yang berusaha mencelakainya itu. Gadis-gadis resepsionis yang ada di front office juga merasa keheranan ketika melihat dan mendengar pemilik hotel melarang karyawannya untuk ikut campur. Tapi mereka tidak berani menanyakannya. "Kau duduklah dulu di sini. Jangan ketakutan seperti itu," ucap Burgon menenangkan sahabat lamanya tersebut. "Aku serius mengatakan padamu bahwa Tuan Birawa dan cucunya Dion Mahesa Birawa, beserta keluarganya itu, akan datang ke kota P, dan berniat ingin menginap di hotelmu ini," ucap Burgon cukup jelas sekali. "Apakah kau keberatan, Adi?" tanya Burgon dengan menyebut nama panggilan lamanya itu. "Ini bukan hotelku, tapi sejatinya adalah hotel milik Birawa Group, yang dititipkan pengelolaannya pada kakekku. Tapi aku telah merubah kepemilikan hotel ini atas namaku," jawab Adi Tama berterus terang. "Hebat. Kau berani berkata jujur," respon Burgon kagum. "Kalau sampai Tuan Besar mengetahui ini, aku jamin, kau dan keluargamu pasti mati. Sebaiknya cepat kau ubah nama kepemilikan hotel ini atas nama Birawa Group. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah kau masih bisa hidup atau tidak nanti," ancam Burgon berusaha mempengaruhi sahabat lamanya itu agar cepat bertindak. "Baik. Hari ini juga aku akan panggil notarisku untuk merubah kepemilikan hotel ini kembali menjadi milik Birawa Group," respon Tama cepat. "Kau masih punya waktu 3 hari dari sekarang. Jadi tidak perlu terburu-buru," sanggah Burgon kalem. Tidak. Hari ini juga aku harus merubahnya. Karena aku takut dengan kemarahan Tuan Besar," jawab Tama gugup. Sekarang yang menjadi Tuan Besar adalah cucunya, Dion Mahesa Birawa. Sedangkan Tuan Besar sudah dipanggil Tuan Senior dan yang menjadi Tuan Muda kami adalah anaknya, Dragon Dion Birawa, bantah Burgon tenang. "Apapun itu, yang penting nyawaku selamat. Dan tolong jangan kau ceritakan masalah ini pada Tuan Besar. Aku takut dihukum mati atau masuk penjara. Aku akan mengembalikan semua keuntungan yang didapat dari hotel ini, dan tidak akan mengambil sepeser pun. Jadi tolonglah kami kawan. Jangan adukan masalah ini pada pemiliknya," ucap Adi Tama memohon-mohon. Sampai-sampai dia berlutut di lantai, demi mendapat jaminan dari kawan lamanya itu. "Aku tidak bisa menjamin apakah akan mengadukan masalah ini pada Tuan Besar atau tidak. Karena kesalahanmu ini sudah sangat fatal sekali," jawab Burgon ragu-ragu. "Hanya Tuan Besarlah yang bisa memutuskannya. Apakah kau akan diampuninya atau tidak? Kau tunggu saja kedatangannya kemari ya. Matilah aku. Ini gara-gara istriku yang tamak akan harta itu. Idenya lah yang meminta agar aku memalsukan identitas hotel ini bukan atas nama Birawa Group, tapi atas nama keluarga sendiri.
Kakek sebelum meninggal sudah anti-anti padaku, agar berhati-hati dalam bertindak. Tapi istriku dan saudara-saudaranya itu terus saja memaksa agar memalsukan surat-surat kepemilikan hotel ini. Kakek hanya diminta untuk membangun serta mengelola saja, bukan untuk memiliki. Sekarang apa yang harus aku perbuat? Dan apa yang harus aku katakan pada keluarga istriku itu? Batin hati Aditama bertalu-talu bermonolog sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat hubungi notarismu dan suruh datang ke sini. Jika perlu sekalian dengan pengacaramu, biar tambah kuat kesaksiannya. Ucap Burgon membuyarkan lamunan Tama itu. Baik. Aku akan segera menghubunginya, jawab Tama gugup. Tak lama kemudian, Tama sudah terhubung dengan notaris yang selama ini membantunya mengubah kepemilikan hotel itu. Karena bukti-bukti sudah sangat mendukung, maka dia berani melakukannya. Hampir 3 menit Tama bertelepon dengan notaris itu. Burgon dan yang lain tetap setia menunggu. Setelah selesai baru Burgon berkata, kata karyawanmu, kau akan mengadakan rapat bersama dengan petinggi hotel ini. Apakah tidak jadi? Tanya Burgon tiba-tiba menanyakan masalah itu pada Tama. Tidak. Mereka bukan karyawanku, tapi rekan kerja. Mereka karyawan Birawa Group, jawab Aditama malu-malu. Kalau begitu, bagaimana kalau kau ajak kami untuk bertemu dengan mereka? Bisa, usul Leon sambil tersenyum geli. Bisa, jawab Tama gugup. Ayo tunjukkan jalannya, sambut Burgon cepat. 3 menit kemudian, Aditama, Burgon, Leon dan James sudah berada di ballroom hotel. Tempat rapat akan diadakan. Kedatangan Aditama disambut dengan sukacita oleh seluruh peserta rapat, termasuk oleh pemegang saham. Tapi begitu mereka menoleh ke arah Burgon, Leon dan James, kening mereka berkerut dalam. Tanda tidak mengerti, saudara-saudara sekalian. Mereka bertiga ini adalah tamu penting kita. Mereka adalah 3 orang utusan dari Birawa Group, pemilik asli hotel ini. Ucap Aditama pada semua yang hadir. Bam! Semua orang yang mendengarnya terkejut tanpa terkecuali, termasuk juga para pemegang saham bodong itu. Kalau orang sekali Aditama sudah berkata seperti itu, mau tidak mau mereka yang hadir harus percaya juga. Mari tuan-tuan, silakan duduk di kursi bagian depan ini. Kami mohon agar Tuan Burgon bisa tampil untuk memimpin rapat. Ucap Aditama tulus. Terima kasih, jawabnya datar. Kemudian memulai pengarahannya itu. Tidak banyak yang akan aku katakan pada rapat kaulan ini. Aku cuma ingin mengatakan, sebaiknya kaulan cepat lakukan persiapan. Karena pemilik asli hotel ini akan datang 2 hari lagi. Tuan Besar tidak mau menjumpai adanya penyelewengan dan ketidaksetiaan pada perusahaannya. Untuk itu aku sarankan, cepat kalian bereskan laporan keuangan hotel ini, dan benahi sistem manajerialnya. Karena dalam rombongan tersebut, hadir juga si Olung, si Dewa Uang, Erisa si Dewi Akuntan, Iron si Tangan Besi, dan Hans si Tangan Kilat, serta Nyonya Ivory sekretaris utama. Hadir juga Leon, yang dijuluki orang sebagai si Dewa Perang, dan ini orangnya. Ini James, si Dewa Strategi dan Investasi. Aku sendiri bernama Burgon, si Mata Dewa. Ucapnya memperkenalkan diri dengan cara unik. Mengambil nafas sejenak, lalu berkata lagi, kalian sudah tidak mempunyai banyak waktu untuk berbenah.
Jika kalian masih mau hidup, sebaiknya cepat kerjakan saranku mulai dari sekarang. Karena pemilik hotel ini akan datang dan menginap di sini. Siapkan 100 buah kamar berbagai ukuran, selain kamar standar. Untuk pemilik hotel ini, siapkan kamar terbaik yang hotel ini miliki. 2 suite room, atau royal room. 1 junior room, 5 deluxe room, dan 7 business room. Sisanya selapkan kamar superior room. Aku tidak mau melihat tuan besar kami marah, atau kecewa atas pelayanan hotel ini. Untuk itu, rapat aku bubarkan, agar kalian bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Kalau kalian masih mau bekerja di sini, lakukan yang terbaik, dan jangan sampai mengecewakan pemiliknya. Apakah bisa dipahami? Tanya Burgon mengakhiri penjelasannya. Belum juga Burgon sempat bernafas lega. Tiba-tiba berdiri seseorang dari kursi bagian depan dan langsung menyela. "Maaf kalau saya menyela," ucapnya cukup sopan. "Ya, silakan," respon Burgon datar. "Kami tidak tahu siapa Anda. Jadi bagaimana kami harus patuh atas perintah Anda?" ucap salah seorang pemegang saham hotel tersebut. "Kau siapa? Dan apa jabatanmu di sini?" tanya Burgon dengan aura mengintimidasi. "Aku Adiaksa, salah seorang pemegang saham, mewakili 6 pemegang saham lainnya," jawabnya lancar. "Kalau untuk masalah itu, tanyakan pada si Aditama ini. Mungkin dia bisa menjawab bagaimana status kalian nanti," respon Burgon datar-datar saja. "Aku tidak ada urusan dengan pemegang saham. Kalau ingin mengetahui kejelasannya, tunggu saja tuan besar datang. Atau tanyakan langsung pada Tama," jawab Burgon dingin. "Sekarang ini, kerjakan saja apa yang aku perintahkan tadi. Sebab kalau tidak, aku takut kalian akan dapat masalah. Bubarlah dan kerjakan seperti yang aku perintahkan. Untuk para pemegang saham, juga kau Adi, tetap di sini," ucap Burgon tegas. Mendapat perintah dan arahan seperti itu walau dengan hati ragu dan pikiran bingung, peserta rapat yang notabene-nya adalah karyawan hotel itu, mau tidak mau harus beranjak juga dari tempat duduknya, untuk mengerjakan segala yang diminta. Sedangkan Tama dan 7 orang pemegang saham masih ada di ballroom tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dan 1 orang lelaki yang usianya hampir sama memasuki ballroom itu, dan langsung menyalami Tama dan 7 orang pemegang saham dengan sikap ramahnya. Tapi ketika ingin menyalami Burgon, Leon dan James, tangan mereka terhenti di udara dan langsung menoleh ke arah Tama dengan 1000 tanda tanya. "Kenalkan, ini perwakilan dari Birawa Group, Tuan Burgon, Leon dan James," ucap Tama cepat. "Birawa Group? Apa hubungannya dengan Anda Pak Tama?" tanya notaris itu keheranan. "Sejatinya, hotel ini adalah milik Birawa Group. Sedangkan kakekku juga aku hanya sebagai pengelolanya saja," jawab Tama malu-malu. "Oh paham, paham. Jadi apa mau Pak Tama sekarang?" "Aku mau Anda rubah nama kepemilikan hotel ini, dan ganti dengan nama Birawa Group," jawab Tama cepat. "Apakah Pak Tama tahu resiko apa yang akan Pak Tama hadapi?" tanya Adiaksa meminta ketegasan. "Aku tidak peduli apapun resikonya. Yang aku mau sekarang juga Anda rubah nama kepemilikan hotel ini, dan batalkan surat penunjukan itu. 2 hari lagi pemilik hotel ini akan datang. Aku tidak mau dihabisi oleh mereka. Jadi cepatlah Anda buatkan surat itu."
dan batalkan surat yang sudah ada dengan akta notaris yang sah. Ucap Tama gelisah. Ketakutan serta panik itu. Kalau masalah itu gampang. Tapi, balas notaris itu menggantung. Kerjakan saja. Jangan kau coba mempersulitnya. Bentak Leon marah. Dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Sang notaris yang melihat Leon bersikap seperti itu, menjadi tercekat diam. Sekaligus bergetar hatinya tanda takut. Kemudian menyanggupi untuk membuatkan akta notaris baru tentang kepemilikan hotel tersebut. Baik, kami akan membuatkan surat itu dan membatalkan akta sebelumnya. Jawab notaris itu patuh. Bagus. Ayo cepat kerjakan. Respon Tama senang. Bersambung. 236. Penjemputan menghebohkan.